Oke, balik lagi sama gua di sini. Gua bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 gitu ya. Oke. Ini season 6 gitu dan kita udah di penalaran matematika. Kemarin udah part 1 sih, sekarang part 2-nya gitu. Di sini gua bakalan menunjukkan bagaimana penalaran matematika itu benar-benar bernalar berdasarkan soal cerita. Nah, untuk soal yang part 1 itu kan gue udah bilang kalau tabel kita langsung lihat ke pertanyaannya. Tapi kalau kita mendapati gambar sebuah bangun ruang gitu kan, entah kolam, entah ruangan, apa, kita harus baca soal ceritanya. Karena soal ceritanya menjelaskan bagaimana bangun ruang itu terbentuk, mana ukurannya dan segala macam. Jadi langsung saja ke part 2 ya. Kita ke soal nomor 6 di penalaran matematika seri SNBT 2026 season 6 kali ini. Hana tulis it. Nah, di sini kita nggak usah baca, di sebuah kotanya nggak usah baca. Nah, ada kolam renang. Ini udah gua gambarin ya. Gua zoom. Kelihatan? Oke. Jadi secara kita ngelihat dari atasnya itu bentuknya persegi. Begini nih. Ya, gue ilustrasiin di atasnya bentuknya seperti apa, persegi gitu. Begini nih, persegi mak jenggreng. Oke, bentuknya seperti itu dengan di sini 20 meter, di sini juga 20 meter. Namanya juga persegi gitu kan. Sama sisinya. Terus, nah, kalau kita ngelihat 3 dimensinya, kedalamannya itu ternyata bervariasi. Tahu kan kolam renang yang model seperti itu? Jadi dari 1,2 meter nih ke 2,7 tenggelam tuh gua tuh. Ya kan 1,2 ya hampir tenggelam ya. Miring begini. Jadi dari dangkal. Nah, kita yang ditanyakan di sini masih berapa kapasitas air maksimum yang dapat ditampung oleh kolam renang Sumber Nirwana. Yang kita tanyakan adalah apa? Volume. Udah masuk ke volume aja. Jadi kita bisa bayangkan nggak kolam renang itu bentuknya apa dalam bangun ruang? Prisma. Prisma segi 4 dengan alasnya apa? Trapesium. Ya, kalau limas, ya gue kasih catatan lagi. Kalau limas volumenya itu selalu 1/3 luas alas kali tinggi. Kalau prisma ya sudah nggak usah 1/3, volumenya luas alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat nih ya trapesiumnya, rumus luas trapesiumnya. Ini kita ke volume ya, luas alas trapesium dan ditambah dikali dengan tinggi bidangnya. Tinggi bidangnya. Nah, kalau luas alas trapesium kita cari yang sejajar. Kalau begini itu nggak sejajar. Berarti yang sejajar itu yang ini. Ya kan, karena kita yang ditanyakan liter, berarti kita pakai desimeter. Berarti di sini 120 desimeter, di sini 2700 desimeter. 270 desimeter. Di sini 200. Itu untuk tinggi trapesiumnya. Kita bahas ini nih. Nah, terus kita bahas apa? Tinggi bidangnya. Ini tinggi bidangnya nih. Nah, kalau kita gambarkan di sini, jadinya begini nih. Ya kan? Semoga nggak jelek. Kayaknya sih jelek sih. Nah, begini nih. Ya kan? Nah, ininya juga berapa? 200. Ya sudah, kita masukkan saja. 270 ditambah dengan 120. Ya kan? Bagi 2 kali 200 ini sama nih. Ya kan, luas alas trapesium kok tingginya 2 gitu, enggak. Luas alas trapesium itu kan A plus B per 2 kali T. Ya kan, tingginya memang 2. Ini tinggi alas, ini tinggi bidangnya. Ya kan. Hasilnya berapa? 780.000. Tadi udah kecoret. Nah, gara-gara ini 120 cm. Ini harusnya bukan 120 cm, tapi sama 1200 cm. Gara-gara ini nih, gue ngulang lagi ngejelasinnya. Tapi gak apa-apa ya, karena udah gue revisi sendiri. Oke, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7 kita langsung baca ke pertanyaannya. Kenapa? Ceritanya sama. Volumenya kita ingat-ingat nih, volumenya.
kali aja dipakai. Tadi berapa? 780.000 liter ya. 780.000 liter nih volumenya kita keep. Nah, di sini ketahui ada debit kran. Debit kran nih, satu kran itu 20 liter per detik. Nah, pengelola menggunakan 5 kran. 5 kran. Jatuhnya berapa? 100 liter per detik jatuhnya yang mengisi kolam renang tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi air dalam kolam renang, nah berapa? Ya tinggal 780.000 ini dibagi dengan 100. Dapat berapa? Ini liter per detik. Nanti jatuhnya kita menemukan angka detik, yaitu 7.800. Detik ini berapa? Menit. 130 menit, ya kan, dibagi 60. Jadinya 2 jam 10 menit. Kan 2 jam 120 nih. Sisa 10. Ya, itu kan jadinya 130. Jadi 2 jam 10 menit. Aman. Ya, sekarang wah, kita nggak pakai volume kayaknya di sini. Seiring berjalannya waktu, ubin alas kolam renang mengalami sedikit kerusakan sehingga harus diganti dengan ubin yang baru. Asumsinya diganti semuanya tuh. Ya kan, alasnya. Nah, 2000 cm ini bukan panjang ubinnya, bukan. Ya bukan. Panjang ubinnya itu sisi miring yang ini. Berarti kita nyari sisi miring, ibarat kata ini AB, ini C ya. Melalui rumus Pitagoras gitu ya, AB-nya. Yaitu 2 meter, karena bicaranya meter ya, 2 meter ditambah dengan 1,5. Kenapa 1,5? Ini loh. 2,7 kurangi 1,2 itu hasilnya 1,5. Y. Sisa dari dangkal ke paling dasar untuk siku-siku ini harus siku-siku ya, biar kita bisa menghitung sisi miringnya dari Pitagoras. Nah, ini hasilnya adalah 15 akar 179. Ya kan? Tinggal kita lihat nih. Ya, luas alasnya berarti dikalikan dengan 20 meter. Benar banget. Ini sini 1,5 ya. 20 meter. Berapa? Ya kan gitu. Jadi luas alas gitu ya, luas alas ubin. 1,5 akar 179 kali 20 meter berapa? 30 akar 179. Gitu. Ini kan susah nih perhitungan yang ini. Kalian gak usah ke meter dulu biar gak koma-koma, sentimeter atau pakai desimeter. Asal kalian ingat bahwa dari awal itu pakai desimeter, kita harus mengkonversikan terlebih dahulu ke meter pada akhirnya. Tapi meskipun nggak seperti itu, kalian bisa menemukan 30 kok. Ujung-ujungnya akan ada angka 30 gitu. Ini juga nggak kepake juga. Nggak masalah sih sebenarnya, tapi biasakan gitu biar nggak ada kekeliruan minim yang membuat kalian mendapatkan nilai IRT yang rendah. Benar banget. Sekarang kedalaman rata-rata 1,95. Nah, berarti kedalaman rata-rata berarti 2,7 ditambah 1,2 bagi 2. Hasilnya berapa? 1,95. Ini benar. Ini untuk A ya. Sekarang yang B, luas ubin keramik di sekeliling kolam renang. Nah, gimana ilustrasinya? Ini kan kolam renang nih. Ini kan panjangnya 20 meter. Udah ini dikasih kejelasan. Ada 1 meter untuk keramik cantik, ya kan? Nah, udah seperti ini, ya kan? Nah, udah bagus gambarnya. Di sini ada 20 meter. Nah, di sini nih 1 meter. Ini 1 meter nih. Gambarnya 1 meter. Berarti kita memperoleh persegi yang besar ini panjangnya 22. Ya sudah, untuk menghitung keramik yang ada di luarannya, ya sudah, gimana? 22 kali 22 dikurangi dengan 20 kali 20. Ya kan, ini hasilnya 84. Hitung, kalau nggak percaya ya, hitung. Ya kan, ini kan 400. 2 kali 22, hitung biasalah. Ya kan, nih. 4, 8, 4. Nah gitu. Terbukti ya. Gitu ya. Sekarang C.
Kemiringan sudut alas lebih dari 30 derajat. Kalian bebas mau pakai sin, tan dan segala macam, nggak masalah. Tapi yang diketahui ini kan lebih mudah pakai tan ya. Tan desa. Nah, sudutnya ini. Sudut kemiringannya. Ya kan? Sudut kemiringannya adalah kita pakai tan ya. Tan 30. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Ini adalah 0,5 lebih. Oke, 0,5 lebih berarti begini ya. Hasilnya itu ini nih. 0,5 lebih. Nah, pertanyaannya, terus pembagiannya gimana? Tan desa 150, ya kan? Ya sudah 1,5 ya. 1,5 bagi 20. Itu jadinya bagi 0,5 ini 3/40. Ini jauh di bawah 0,5. Udah nggak sesuai. Salah. Volume air. Nah, volume air sudah kita hitung tadi 700-an ya. 700-an. Nah, ini salah juga nih. Ya kan? Udah ini bernalar banget ini. Bernalar banget, coba ya. Screenshot gua kecilin. Nomor 10. Ternyata ubin keramik di sekeliling kolam. Nah, sekarang kita ganti ubin di sekeliling kolam. Nah, ubin sekeliling kolam itu kan 84 meter persegi. Ya udah dikali ini. 84 kali 120.000. Wah, ini mahal banget sih. Jadi 10.080.000. 10.080.000. Mahal ya. Tapi emang keramik itu emang harus berkualitas dan bisa buat apa ya, sirkulasi air, ya kan? Iya nggak sih? Nah, so tahu nih gue nih.